Seorang gadis kaya jatuh cinta untuk pertama kalinya, dan bertemu dengan pemuda miskin di jalanan. Namun mereka hanya bercinta semalam di taman. Gadis itu kemudian mengetahui bahwa dia hamil. Dia berencana untuk melahirkan bayi itu secara diam-diam, untuk memaksa ayahnya setuju. Namun ketika mengandung selama 9 bulan, ayahnya mengetahui rahasia gadis itu. Setelah berdebat sengit, gadis itu pergi dengan sedih. Namun, kecelakaan mobil yang serius terjadi. Dia baru saja sadar dari pingsan. Ayahnya berbohong bahwa bayi itu keguguran dalam kecelakaan. Layla percaya pada kebohongan ayahnya, dan memutuskan untuk tidak pernah bertemu dengan pemuda miskin itu lagi. Namun yang tidak dia ketahui adalah, saat ini bayinya sedang tertidur nyenyak di ruang bayi. Yang menakjubkan, bersama dengan suara lonceng angin yang jernih. Tangannya bergerak seperti peri. Seorang jenius musik generasi baru lahir. Namun sayangnya, dia akan segera dikirim ke panti asuhan. Mereka mengira takdir 3 orang ini berakhir di sini. Namun roda takdir berputar diam-diam. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Layla malah meninggalkan panggung cello yang dipuja banyak orang, menjadi seorang guru musik. Sedangkan Carl, si anak miskin, menjadi penyanyi grup musik. Dia menggunakan suara merdu itu, untuk mengekspresikan kerinduannya pada Layla. Tak lama kemudian, ayah Layla sakit parah. Sebelum meninggal, dia mengungkapkan kebenaran pada putrinya. Anakmu tidak mati. Apa? Aku mengirimnya ke panti asuhan. Di mana dia? Aku tidak tahu. Layla terkejut dengan berita mendadak ini. Dia tidak ingin berhenti sejenak, dan mulai mencari tahu informasi tentang anak itu dengan gila. Sementara itu, Evan menjadi fenomena paling terkenal di panti asuhan. Hanya karena dia bisa mendengar nada yang tidak bisa didengar orang lain. Dia yakin dengan kemampuan bawaan ini adalah panggilan ibunya, untuk segera bersatu kembali dengan orang tuanya. Dia memutuskan untuk pergi sendirian ke kota besar mencari. Namun juga karena keputusan gegabah ini, membuat jalannya bersama orang tuanya menjadi berliku dan menakjubkan. Ketika Layla datang ke pusat layanan anak untuk mencari informasi, namun staf meminta dia untuk memberikan informasi detail, lalu kembali dan menunggu berita. Namun Layla sangat ingin menemukan anaknya. Dia segera menemukan pemimpin di sini, memohon untuk membuat pengecualian dan mencari informasi untuknya. Apa yang kamu lakukan beberapa tahun yang lalu, baru datang sekarang. Aku selalu merindukannya. Aku butuh 11 tahun, 2 bulan dan 12 hari, baru tahu dia masih hidup. Tatapan memohon Layla menyentuh hati lawan bicaranya. Namun saat pemimpin mencari informasi, dia melihat pengumuman pencarian orang di dinding. Hanya sekali pandang, Layla langsung tertarik pada foto Evan. Layla terpikat oleh foto Evan. Dia merasa ada ikatan batin ibu dan anak. Dan foto yang ditunjukkan oleh staf juga memastikan bahwa itu adalah anaknya sendiri. Namun sayangnya, beberapa hari sebelumnya dia hilang dari panti asuhan. Sementara itu, Evan berjalan sendirian di jalan yang ramai. Tiba-tiba dia tertarik oleh anak kecil yang sedang bernyanyi di jalanan. Evan memperhatikan alat musik yang unik di tangan anak itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuhnya. Namun dia diomeli dan disuruh pergi. Maka dia segera mengeluarkan $10 yang dia punya. Anak itu segera berubah sikap. Ketika mengetahui bahwa Evan tidak punya tempat tinggal, anak itu membawa Evan ke aula besar yang terbengkalai. Di sini tinggal banyak anak yang berjualan seni. Dan pemimpin mereka adalah John, si kepala geng. Dia akan datang tepat waktu untuk mengambil uang yang diperoleh anak-anak dengan susah payah. Jika ada yang terus-menerus gagal mendapatkan uang, akan menerima teguran yang keras. Bahkan mungkin harus bekerja dengan perut kosong. Namun, Evan memutuskan untuk bergabung dengan mereka, karena di sini ada alat musik yang disukainya. Dan pada malam itu ketika semua orang tidur, Evan diam-diam mendekati gitar. Dia hanya menyentuhnya dengan lembut. Suara jernih itu membuatnya terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk memetiknya. Melodi yang indah seketika mengisi seluruh aula. Teman-teman tertarik datang. John memuji Evan sebagai bakat langka sekali dalam 100 tahun. Dan dengan serius menjelaskan pengetahuan musik padanya. Dia mengatakan musik seperti energi tersembunyi di alam semesta. Selalu mengelilingi kita setiap saat. Jika kamu bisa merasakannya, maka akan mudah untuk menguasainya. Hanya dengan percakapan singkat ini, pemahaman Evan tentang musik melampaui semua anak. Pada hari berikutnya, John segera membawa dia ke jalan untuk bernyanyi. Evan menggunakan metode bermainnya yang unik. Dengan lincahnya, ia menyebarkan suara yang indah. Melodi menyebar seperti suara surgawi. Dalam sekejap, menarik perhatian banyak penonton di sekitar. Dia sendiri menghasilkan lebih banyak uang daripada teman-temannya yang lain. John merasa anak yang begitu berbakat ini harus memiliki nama panggung yang mencolok. Maka diberikan nama panggung August kepada Evan. Dia bermimpi bahwa nama ini akan membuatnya menjadi superstar. Namun, Evan tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan. Dia hanya peduli apakah orang tuanya bisa melihatnya di televisi suatu hari nanti. Bisakah orang tua melihat diri mereka di televisi?
Sementara di sisi lain, Layla ingin menemukan Ivan dengan cepat. Maka dia memutuskan untuk mulai memainkan biola, dengan harapan dapat meningkatkan pengaruhnya. Tidak lama kemudian, polisi benar-benar menemukan tempat tinggal Evan. Namun John sudah menganggap Evan sebagai ATM pribadinya. Dia membohongi Evan dengan mengatakan polisi akan membawanya kembali ke panti asuhan, dan meminta Evan untuk segera melarikan diri, dan memberitahunya untuk hanya menggunakan nama panggung. Evan percaya dan mulai melarikan diri dengan gila. Tanpa tempat untuk pergi, dia tiba di sebuah gereja. Seorang gadis kecil yang sedang bernyanyi menemukannya. Ketika tahu Evan tak punya tempat tinggal, dia dengan baik hati menerima Evan. Keesokan harinya, gadis itu menyadari bahwa Evan sangat terobsesi dengan musik. Maka dia dengan sukarela mengajarkan Evan beberapa dasar not balok. Kemudian dia pergi ke sekolah. Namun tak seorang pun menyangka, Evan hanya mendengarkan suara ramai di luar. Masuk ke laut. Inspirasi mengalir ke dalam pikirannya seperti air pasang. Dalam waktu setengah hari, dia menciptakan lagu-lagu yang rumit. Gadis itu kembali dan terkejut melihat dinding dipenuhi dengan lembaran musik. Baru saja mulai bermain piano pagi ini. Sorenya sudah bisa menulis lagu-lagu penuh di dinding. Bakat seperti ini bahkan membuat Mozart merasa rendah diri. Ketika gadis itu memanggil pastor, Evan dengan lancar memainkan lagu yang dia tulis sendiri. Pastor yakin ini pasti malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Dan dia harus memenuhi tugasnya. Tidak boleh membiarkan bakat malaikat itu terbuang sia-sia. Maka dia mengirim Evan ke sekolah musik terkenal di daerah itu. Profesor sangat terkesan dengan bakatnya yang luar biasa, lalu dengan segera memutuskan untuk membiarkannya tinggal. Namun hanya dalam waktu sebulan yang singkat, Evan berhasil menciptakan sebuah fantasia yang rumit. Bahkan sang kepala sekolah pun tak kuasa menahan decak kagum setelah melihatnya. Dunia para jenius memang sulit dipahami oleh orang lain. Kemudian sang kepala sekolah mengadakan rapat, mengusulkan agar Evan memainkan fantasia ini dalam konser. Pada saat itu, Evan bertanya apakah akan ada 100 orang yang menonton. Kata-katanya membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Karena konser musik besar ini hanya diadakan sekali dalam 3 tahun. Tidak masalah jika puluhan ribu orang datang menonton. Memikirkan akhirnya memiliki kesempatan untuk memperlihatkan diri pada orang tua. Maka ia mulai dengan penuh konsentrasi mencari inspirasi di mana-mana. Untuk mengoptimalkan simfoninya. Setiap anggota orkestra juga berlatih dengan antusias. Bahkan dirigen terkenal di New York terpesona oleh bakatnya. Dia sendiri menunjukkan kekurangan dalam karya itu. Dia dengan tekun merawat bakat musik muda ini. Sementara di sisi lain, Layla, featured Noom juga diundang untuk berpartisipasi dalam pertunjukan orkestra saat itu. Juga diundang untuk tampil bersama orkestra saat itu. Semuanya tampak berjalan ke arah yang baik. Namun, John justru menemukan sekolah pada saat itu. Dia bersiap untuk membawa Evan pergi. Profesor menanyakan hubungan antara dia dan Evan. John menggunakan kata-kata kasar mengatakan bahwa dia adalah ayahnya. Namun Evan tidak ingin pergi dengan dia. Dia mengatakan bahwa dia akan mengikuti konser musik. Namun John mengancam akan mengirimnya kembali ke panti asuhan. Evan tidak ingin kembali ke panti asuhan dan akhirnya pergi dengan dia. Dia sekali lagi diatur untuk tampil di jalanan. Namun pada saat itu, Carl justru tertarik oleh melodi yang unik ini. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki seorang putra. Dan Evan juga merasa akrab dengan pria di depannya secara tak terduga. Carl memuji cara Evan bermain gitar dengan baik. Bahkan menawarkan untuk bertukar alat musik sebentar. Ayah dan anak yang belum pernah bertemu duduk bersama. Mereka bermain musik bersama. Saat itu, musik menjadi jembatan persahabatan mereka. Kerjasama yang sempurna dan harmonis. Carl tidak bisa menahan diri untuk memuji bakatnya. Dia merasa Evan mengubur bakatnya dengan berjualan di taman ini. Tapi Evan mengatakan bahwa seharusnya dia akan menghadiri konser malam itu. Namun, karena beberapa alasan, dia terpaksa membatalkannya. Carl memberinya semangat. Jika itu adalah sesuatu yang dia sukai. Bahkan jika langit runtuh, tetap harus berani menghadapi tantangan. Karena itulah makna hidup. Carl memperkenalkan dirinya secara sukarela. Dan Alvin pun menyebutkan nama panggungnya, Agustus. Namun pada saat itu, John berteriak keras dari kejauhan. Dia khawatir sumber penghasilannya akan dicuri orang lain. Keduanya harus berpisah dengan rasa tidak rela. Pertunjukan musik dimulai. Layla tampil dengan megah sebagai tamu pembuka. Meskipun sudah 10 tahun tidak tampil di atas panggung. Namun, popularitasnya masih membuat penonton bersemangat. Bersamaan dengan melodi yang indah. Suara piano yang seakan-akan melintasi waktu. Tidak hanya mengungkapkan kerinduan yang mendalam dengan jelas. Lebih seperti hembusan angin lembut. Menyapu setiap sudut jalan. Penonton terlarut di dalamnya. Seolah-olah menikmati perjalanan spiritual. Dan Evan juga merasakan kasih sayang itu. Maka dia dengan berani memberitahu John, "Aku harus pergi. Kali ini saya tidak berniat untuk kembali." Sebelum John bisa bereaksi, Alvin langsung melarikan diri. Namun segera dia terdesak ke sudut. Dan pada saat-saat penting ini, Xiao Hei dengan keras memukul John dengan gitar. Merah. Cepat lari.
Cepat lari, saudara. Ditemani tepuk tangan meriah, Layla menatap ke kejauhan dengan penuh makna. Itu adalah panggilan tanpa suara kepada anaknya. Namun sayangnya, meskipun pertunjukan akan segera berakhir, namun, Evan tidak muncul tepat waktu. Kepala sekolah hampir ingin menyesali dan memberitahu penonton kebenaran. Namun pada saat itu, seorang gadis kecil berlari tergesa-gesa menunjukkan bahwa Evan sudah tiba. Dia sudah datang. Oh, sangat tepat waktu. Mungkin tidak ada yang bisa menjelaskan misteri musik dengan lebih baik, kecuali untuk jenius kecil kita ini. Bersamaan dengan pencahayaan, Evan muncul di tengah panggung. Dengan mahir ia mengayunkan baton. Gaya musiknya misterius dan sulit ditebak. Kadang-kadang cepat seperti angin, seperti ribuan kuda berlari. Kadang-kadang lembut seperti air, dan seperti angin sepoi-sepoi. Suara musik yang memukau itu dengan tegas mempesona ibu yang hendak pergi, membuatnya berhenti perlahan. Dan yang lebih mengejutkan adalah, Carl juga melihat iklan di pinggir jalan. Di sana tertulis dengan jelas nama besar Agulas. Sebuah kekuatan tak terduga membuatnya segera turun dari mobil, berlari ke arah tempat pertemuan dengan gila, kemudian berjalan cepat menuju panggung. Sementara itu, Layla juga melintasi kerumunan orang yang ramai. Pada saat yang tak disengaja ini, Carl tiba-tiba memutar kepala dengan perasaan tertentu dan melihat ke samping. Sementara Layla berdiri diam di sana, dia mengikuti langkah-langkahnya menuju panggung. Pada saat hati Layla berdebar-debar, dan perlahan-lahan memegang tangannya, cinta yang telah ditunggu selama lebih dari 10 tahun ini, akhirnya bisa berlanjut pada saat ini. Dan Evan di atas panggung sepertinya juga merasakan kehadiran orang tuanya. Dia perlahan-lahan menoleh ke bawah panggung. Pandangan tiga orang saling bertautan pada saat ini. Tungguan yang telah lama dinantikan. Saat ini semua berubah menjadi kata-kata yang tak terucapkan. Kasih sayang besar yang melampaui waktu dan ruang, akhirnya terwujud pada saat ini.